Sidang jemaat kita oleh Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 hingga ayat 24. Baik, mari kita membaca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, ketika kita masih muda, kita berpacaran, tentu kita ingin sebelum berpacaran biasanya kita mengambil hati orang yang ingin kita pacari dulu. Ya, kita ingin mengambil hatinya. Makanya dikatakan jatuh cinta. Bagaimana membuat orang itu bisa jatuh cinta kepada kita, saudara? Ya, tentu dengan berbagai cara kita melakukannya. Nah, tentu ada trik-trik yang mungkin kita bisa pakai lah, ya, untuk menjatuhkan hati seseorang, menaklukkan hati sang kekasih kita, baik itu laki-laki maupun perempuan lah, sama saja. Nah, saudara-saudara, salah satu yang bisa membuat orang kita bisa disukai oleh orang, disukai oleh siapapun juga, yaitu kita bagaimana kita bisa memenuhi apa yang dia sukai, saudara, apa yang dia senangi. Nah, ketika apa yang dia senangi kita bisa memenuhkannya, maka orang itu secara otomatis dia akan menyukai kita, saudara. Nah, itu secara psikologis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah kita menyenangkan hati Tuhan, saudara? Ya, apa yang disukai oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Apa yang ingin Tuhan kita lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang disenangi oleh Tuhan yang kita harus lakukan untuk menyenangkan hatinya? Ada lagu kan? Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan, bentuklah hati ini. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus mengetahui apa yang disenangi, apa yang disukai oleh Tuhan, maka kita baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Memang di ayat yang ke-23 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, beberapa hal yang menjadi kebanggaan manusia ditampilkan di situ. Kebijaksanaan, saudara-saudara. Tapi kebijaksanaan itu Tuhan berkata tidak perlu dimegahkan. Tidak perlu dimegahkan di hadapan Dia. Tuhan tidak tertarik, saudara-saudara. Nah, kemudian juga dikatakan kekuatan. Biasa ya anak-anak muda begitu membanggakan kekuatan. Saya kuat, saya hebat, saya luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube sekarang begitu muncul, ya siapa yang terhebat, siapa yang terkuat di situ kan?
Kadang-kadang dibanggakan kekuatan-kekuatan itu. Tapi di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Ya. Tuhan juga mengajarkan kita jangan bermegah akan hal itu. Bukan tidak perlu, tetapi jangan bermegah akan hal itu. Jangan diandalkan itu semua. Jangan disombongkan itu semua. Ya. Kemudian juga kekayaan, saudara-saudara. Ya, dikatakan jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, kekayaan juga menjadi sebuah kebanggaan manusia. Makanya saudara-saudara, kalau kadang saya pergi berkunjung, kadang-kadang ditunjukkan, oh anak saya begini. Ya, kemarin saya ngopi di Pasar Gayong, temu seorang bapak. Ya, seorang bapak. Ya, saya sempat berbicara tentang keturunannya, anaknya dan sebagainya. Tiba-tiba nyeletuk, dia bilang, saya punya cucu itu tinggal di Jerman. Mulai dia. Ya, dia artinya membanggakan cucunya. Nah, bukan lagi membanggakan anaknya, tapi membanggakan cucunya yang tinggal di Jerman. Ya kan? Sekarang kan ngetrennya itu luar negeri kan. Semua pikir luar negeri itu hebat, luar biasa. Ya, Australia luar biasa, Amerika luar biasa, semua luar biasa. Indonesia ini hilang. Ya, sangat menyedihkan saudara ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai Indonesia menyedihkan sekali. Ya, kita membanggakan negara orang, kita sendiri tidak lagi membanggakan negara kita. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kekayaan menjadi sebuah kebanggaan yang dibangga-banggakan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, Tuhan berkata tidak perlu itu, tidak perlu bermegah. Yang perlu dimegahkan apa? Dan yang menjadi kesukaan Tuhan, itulah yang kita banggakan. Yang itulah yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada 3 kesukaan yang Tuhan rindu kita lakukan dalam hidup ini. Dikatakan bahwa akulah yang menunjukkan kasih setia. Saudara-saudara, kita melihat kasih setia Tuhan, itulah yang kita bangga-banggakan. Kasih setia Tuhan itulah yang perlu kita pahami, yang perlu kita kenal dalam hidup ini. Itulah yang harus kita lakukan. Ayat ini sangat indah, ada kata kasih, tapi juga ada kata setia. Ya, kasih setia. Ketika seseorang mengasihi seseorang, belum tentu kasih itu berlanjut sampai akhir. Ketika pacaran saling mengasihi, ketika sudah masuk keluarga beberapa tahun saling mengasihi. Tapi ketika sudah masuk 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kasih sudah mulai kritis, erosi dengan berbagai situasi yang ada. Sehingga singkat cerita, akhir-akhirnya terjadi perpisahan, terjadi pisah-pisah sana sini dan sebagainya. Kasih menjadi hilang. Allah tidak mau kasih seperti itu, dan Allah juga tidak melakukan kasih seperti itu. Allah mengasihi kita terus-menerus, saudara-saudara. Kata setia itu adalah terus-menerus. Tidak lihat kondisi, tidak lihat situasi, tetapi terus-menerus mengasihi orang itu. Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia telah menunjukkan kasihnya yang besar. Tapi setelah itu dia terus-menerus mengasihi kita dan mengasihi kita dan mengasihi kita. Walaupun kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari akan kasih itu, bahkan kita sendiri mencurigai akan kasih itu.
Bahkan kadang-kadang kita memberontak akan terhadap kasih. Tetapi Allah tetap mengasihi kita, mencintai kita, mengasihi kita, karena Dia setia kepada kita. Kalau kita lihat latar belakang Yeremia ini, umat-umat Tuhan tidak setia. Bahkan ketidaksetiaan mereka ditunjukkan bukan waktu mereka mengalami masalah, bukan waktu mereka kelaparan atau kekurangan, tetapi justru ketika Allah menunjukkan kasih-Nya dan mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat ironis. Orang biasa meninggalkan Tuhan kalau mungkin dia merasa Tuhan sudah jauh dari dia, atau Tuhan sudah tidak memberkati dia, dan Tuhan juga tidak ada artinya lagi bagi dia tinggalkan Tuhan. Tetapi umat Israel meninggalkan Tuhan ketika Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi Allah tetap memanggil mereka. Allah tetap menunggu pertobatan mereka. Walaupun Allah akhirnya memakai cara penghukuman kepada mereka, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka. Itulah kasih setia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mengimani akan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, kita tetap percaya akan kasih Allah itu dalam hidup ini. Amin. Mungkin kita mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan saya, dan selalu. Mungkin dalam kondisi kita sepertinya mengalami masalah demi masalah, sepertinya Tuhan jauh dari kita, tetapi di dalam iman kita tetap mempercayai bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia semangat. Tetapi yang kedua yang perlu kita lakukan juga, kita perlu menerapkan akan kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih setia itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menerapkan kasih setia Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ketika kita mampu menerapkan akan kasih setia Tuhan dalam hidup ini, makanya kita perlu mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Kita juga perlu mengasihi sesama kita sampai selamanya. Kita juga perlu mengasihi orang-orang di sekeliling kita sampai selamanya. Walaupun mungkin orang itu tidak membalas kasih kita, bahkan orang itu membalas kasih kita dengan air tuba, kita tetap mengasihi mereka. Karena kasih setia yang kita lakukan bukan kasih emosi sesaat, bukan hanya kasih begitu saja, tetapi kasih setia yang kita lakukan, kasih yang terus-menerus kita lakukan. Amin. Amin. Melakukan sejenak itu gampang, melakukan sesaat itu gampang, tapi melakukan terus-menerus itu tidak segampang yang kita pikirkan. Amin. Tidak segampang yang kita pikirkan. Kalau sudah berbicara
setia sampai akhir, mengasihi sampai akhir. Itu tidak gampang, tapi kita perlu melakukan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu mengasihi sampai selama-lamanya. Kita berkata, persembahan bisa hilang, yang lainnya bisa hilang, yang tinggal adalah kasih. Kasih itu kekal adanya. Makanya kita mengasihi dengan kasih yang kekal, kasih setia sampai selama-lamanya. Tidak peduli orang itu mau berubah, tidak peduli apapun jawaban. Yang penting adalah diri kita mengasihi sampai selama-lamanya. Amin. Berisma sekali. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang kedua? Dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Allah yang telah menunjukkan keadilannya di muka bumi ini. Dia bukan hanya Allah yang mengasihi dengan kasih setia, tetapi dia juga adalah Allah yang menunjukkan keadilannya di muka bumi ini. Mungkin kadang-kadang ini gampang diomong, tapi sulit dalam kenyataan kadang-kadang. Ya, kalau kita santai-santai saja dan kita enak-enak saja, ini tidak menjadi pertanyaan. Tetapi ketika kita dijolimi oleh orang, kita mungkin dibuat orang menderita, lalu orang itu enak-enak saja, Tuhan tidak hukum dia, kita mulai bertanya, di mana kasih Allah? Di mana akan keadilan Allah? Kenapa orang itu tidak dihukum? Kenapa orang itu enak-enak saja? Apalagi kalau kita ini seorang pedagang. Ketika kita berdagang, ada cash kan? Tapi juga ada kadang-kadang pakai sistem hutang-hutang. Ya, namanya berdagang itu begitu kan, ambil dulu, nanti bulan depan baru bayar. Ya, ambil dulu, nanti udah banyak-banyak baru bayar, gitu kan. Ya. Nah, ketika sudah tumpuk-tumpuk baru bayar, gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau masih sedikit dia bayar. Tapi kalau sudah banyak dia cabut. Dia pergi sudah. Ketika dia pergi, kita berteriak, mana keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi kepada saya? Kok orang itu tidak dihukum Tuhan? Kenapa saya perut dia berbuat pelanggaran seperti itu? Ketika hal-hal seperti itulah kita mempertanyakan keadilan Tuhan. Atau ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita adalah orang percaya, kita adalah orang yang setia, kita adalah orang yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tetapi kenapa orang yang jahat ini loh, orang yang mungkin korupsi dan sebagainya ini loh, yang istrinya ini 10 ini loh, kok hidupnya enak, kok hidupnya nyaman, kok saya yang ini susah banget? Karena kita bertanya, di mana keadilan Tuhan? Apakah Tuhan masih adilkan di muka bumi ini? Orang jahat begitu merajalela, orang jahat begitu berkuasa, tapi kita orang benar seperti diinjak-injak dalam kehidupan ini. Disitulah letak kita bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Ketika kita lihat bencana alam terjadi,
Kok ada orang yang baik bisa meninggal? Kok orang yang baik bisa sengsara? Kok orang yang baik bisa begitu gampang dihancurkan? Oh, kita bertanya, di mana keadilan Tuhan? Saudara-saudara, disinilah diperlukan iman. Iman bahwa dunia ini Allah tetap menunjukkan keadilannya. Amin. Allah punya cara tersendiri untuk menunjukkan keadilannya. Allah punya cara sendiri untuk menjalankan keadilannya di muka bumi ini. Kita jangan terlalu pusing. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bertanya, benarkah Tuhan memberkati hidup saya? Tuhan, saya sudah bekerja habis-habisan. Saya sudah menjalankan firman-Mu habis-habisan. Mana berkatnya Tuhan? Kadang-kadang kita bertanya. Tetapi ingatlah, Allah adalah Allah yang adil. Amin. Dia pasti akan menepati janjinya pada satu kali. Karena Dia adalah Allah yang adil. Ini harus menjadi iman kita. Kita mengimani Allah adalah adil dalam hidup ini. Makanya ketika kita dianiaya, ketika kita mengalami persoalan, jangan pusing. Allah kita adalah Allah yang adil. Dia akan menunjukkan keadilannya pada waktunya. Dan dengan caranya tersendiri, Dia akan menjalani keadilannya bagi saya dan saudara-saudara. Amin. Beri semangat dulu. Secara ekonomi, saya mengalami banyak masa-masa yang sulit sebelum-sebelumnya. Tetapi saya percaya Allah itu adil dan Dia akan menyatakan keadilan. Dan saya semakin hari semakin melihat bahwa Allah itu memang adalah Allah yang adil dalam hidup ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, selain kita dengan iman mengakui akan keadilan Allah, tapi kita juga harus hidup dalam keadilan. Karena inilah yang disukai oleh Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus hidup adil. Apa itu adil? Ya. Apakah itu adil itu membagi sama rata? Atau adil itu apa? Ya, adil bisa saja membagi sama rata. Tapi adil kita artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, itu yang saya pikir lebih tepat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Saudara-saudara, ketika kita mau hidup adil, mungkin dimulai dari keluarga kita. Ketika kita melakukan keadilan untuk anak-anak kita. Saya punya anak dua, Eren dan Agios. Saya sebagai orang tua, saya berusaha berlaku adil terhadap mereka. Ya, kadang saya beli oleh-oleh, ya, itu ada untuk Agios, ada untuk Eren. Nah, gitu kan? Ya, saya adil kan? Nah, dan biasanya pulang juga ada oleh-oleh untuk istri juga. Gitu. Nah, itu salah satu contoh gampang saja. Ya, kalau beli satu, yang satu tak dibeli, adil tak? Tak adil kan? Nah, saya juga berusaha sebagai orang tua tidak menganggap, oh anak ini anak emas, oh ini anak perak, oh ini anak kayu, oh ini anak tanah, apalagi ini anak gampang, istilahnya. Tidak. Tapi kita berusaha
menerapkan kasih kita kepada mereka secara merata. Walaupun mungkin bentuk-bentuk kasih itu berbeda, tetapi di dalam hati kita mengasihi mereka sama. Itulah keadilan. Ada yang di sini tidak adil, bertobatlah. Oh, ini anak yang banyak duit, saya sayang dia. Oh, ini anak tak begitu. Oh, ini cucu baik. Oh, ini cucu tak baik. Oh, ya, tidak. Tapi semua kita mengasihi dia dengan adil. Amin. Kemudian dalam keluarga kita punya istri. Apakah kita bersifat adil dengan istri kita? Kadang kita biarkan istri kita kerja, kita diam saja. Padahal istri sepertinya pekerja kita. Lalu istri itulah yang mencari makan untuk kita. Kita tidak adil dengan dia. Kadang kita sebagai suami, kita hanya pandai pakai duit. Kita makan sana sini, istri di rumah makan apa adanya saja. Tapi kita enak-enak di luar sana, pakai duit seenak perut. Istri mau beli baju saja susah, mau beli kesenangan dia saja susah. Kita tidak adil dengan dia. Ada makan sama dimakan, betul tak? Tidak ada makan sama-sama tak makan. Itulah. Jangan kita senang, istri susah. Ya bapak-bapak, bertobat kan? Harus ada keadilan dalam hidup ini. Ya. Kemudian kita sebagai istri juga harus memiliki keadilan kepada suami kita. Hari-hari ini cari duit itu tak gampang. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ya kan? Susah cari duit sekarang. Saya sering ngomong dengan anak saya supaya dia menghargai uang, ya, menghargai pemberian kita dan menghormati juga kita sebagai orang tua. Saya katakan, uang sekarang susah cari. Nggak percaya? Coba kamu ke pasar, cari duit untuk papa. Nggak usah banyak, 10.000 saja kau cari. Gimana kau cari? Atau cari 100.000 kau bawa pulang ke rumah. Tengah mati kan? Cari duit kan? Seorang istri harus menyadari hal-hal ini. Jangan suaminya udah kerja setengah mati, cari duit setengah mati, tapi ketika pulang masih diomelin lagi, masih dibuat bujinkung lagi, masih tidak dihargai lagi, dituntut lagi sana sini dan sebagainya, dibuat susah lagi. Harusnya kita sebagai istri harus berlaku adil terhadap suami kita. Amin. Ibu-ibu enggak amin ya? Bukannya cemberut ya. Tadi kan sudah ada bagian ibu-ibu, bagian bapak-bapak sudah, ya kan? Kita harus berlaku adil terhadap mereka. Kalau mereka sudah melayani dengan baik, mereka sudah bekerja dengan baik, mereka sudah melakukan sesuatu dengan baik, lakukan juga yang baik untuk mereka. Amin. Ini bersikap adil. Kalau mereka berbuat baik, berbuat baik, sekali-sekali datanglah, berilah apa? Pujian, ya kan? Ya, pujian. Kok ini mantap ya hari ini ya.
Oh rajin ya. Suami juga begitulah. Ketika istri masak, ya sudah keluar di depan, makan-makan, enak ya makanannya ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh hatinya ya udah terima pujian, kadang-kadang tak mau. Ya, dan takut aku bilang macam-macam, makanya kalau ngomong enak. Iya. Iya. Kita sebagai suami istri, kita melakukan keadilan untuk mereka. Kemudian kita juga melakukan keadilan, hidup adil bagi diri kita. Bagi diri kita. Ya mungkin ini agak beda gitu ya. Bagaimana hidup adil untuk diri kita? Kadang-kadang kita ini bekerja siang malam, bahkan sekarang kita bekerja. Lalu tubuh ini tidak ada istirahat, tidak diberi istirahat yang baik. Akhirnya tubuh sakit. Sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang tidak adil dengan diri kita sendiri. Kita harus bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita juga menjaga kesehatan kita, kita juga menjaga mental kita, rohani kita dan sebagainya. Tapi kita juga bekerja dan sebagainya. Hidup ini harus seimbang. Kemarin di Singapura kami diajar oleh seorang hamba Tuhan yang cukup tua dan sudah pengalaman sekali, dan beliau berkata hidup ini perlu ada refreshing. Jadi harus ada jadwal refreshing dan sebagainya. Terus saudara, kadang-kadang kita ini kerja. Apalagi kalau kita yang masang target punya. Harus target sekian, kita kejar. Akhirnya karena targetnya terlalu besar, akhirnya jatuh sakit dan sebagainya. Jadi kita tidak adil dengan diri kita. Kalau kita punya mobil, kalau mobil itu dipakai terus menerus, tidak berhenti, tidak ada istirahatnya, apa yang terjadi? Mobil itu akan rusak. Tetapi kalau mobil itu dipakai dan ada istirahat, mobil itu akan awet. Saya kalau keluar kota biasanya ada Pak Alek sering beri nasihat kepada saya. Kalau itu pakai AC dalam mobil itu, kalau sudah jalan sekian lama, ya AC itu atau mobil itu dibuka kan jendelanya, ya kan, supaya angin dalam, angin luar bisa masuk dan sebagainya, ya. Supaya kita sehat. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus melakukan keadilan kepada diri kita sendiri. Ya. Makanya jangan terlalu pasang target yang melampaui batas kita. Ya harus juga melihat kemampuan kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah melakukan kebenaran. Tuhan ingin kita melakukan kebenaran dalam hidup. Tapi kebenaran hari-hari ini sangat sulit. Kadang-kadang kita tidak ngerti apakah itu benar, apakah ini salah, apakah ini benar, ini salah. Sudah pusing untuk dicari. Tapi kebenaran di sini sebagai pengikat akan kasih dan pengikat dalam keadilan. Kadang-kadang kasih itu ada kasih yang salah,
saudara-saudara. Jangan pikir kasih itu semua benar. Kasih itu identik pengorbanan, pemberian. Tapi kadang-kadang kasih itu ada kasih yang salah, bukan kasih yang benar. Saya contoh misalnya, saya punya anak misalnya. Di rumah saya mengasihi dia. Karena kasih, dia nggak boleh cuci baju, dia nggak boleh masak, dia nggak boleh ngepel, dia nggak boleh bantu ini itu, bekerja di rumah dan sebagainya. Kira-kira itu kasih benar atau kasih tidak benar? Dengan alasan anak saya nggak boleh menderita, anak saya nggak boleh menderita bekerja seperti itu. Terus saudara, itu kasih yang salah. Ketika engkau menerapkan hal seperti itu dengan anakmu, nanti anakmu ke depannya akan menjadi seorang yang tidak mandiri dan tidak terlatih dalam kehidupan mereka. Kasih itu punya tempat dan kasih itu harus benar. Ya. Sehingga saudara, sama seperti seorang yang pacaran. Lalu seorang yang pacaran itu berkata, apakah engkau mengasihi aku? Ya, mungkin yang laki-laki bertanya, ya, aku mengasihi kamu. Lalu apa yang kamu lakukan? Lalu yang pacar berkata, ya, saya serahkan seluruh hidupku, termasuk tubuhku serahkan sama kamu saat ini. Oh. Saudara-saudara, apakah itu kasih yang benar? Itu kasih yang salah. Padahal mereka belum boleh melakukan hal itu. Tapi karena kasih mereka melakukan. Itu kasih yang salah penempatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama ketika kita mendidik anak, didikan itu juga bagian dari kasih. Bagaimana kita mengajar dia harus mandiri, bagaimana kita mengajar dia bekerja, bagaimana kita mendisiplin dia, bagaimana kita memberikan nasihat-nasihat bagi dia supaya dia menjadi orang yang hebat, orang yang bisa mandiri, orang yang bisa menghadapi dunia ini. Nah, itu adalah kasih. Kasih, saudara. Karena kalau enggak, justru kita membuat dia nanti bahaya. Gitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran, kasih juga kebenaran, harus benar. Ya, keadilan juga harus benar. Hidup ini perlu hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu ada di mana? Kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Kebenaran itu ada dalam kebenaran di dalam firman Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran? Kita harus mengenal kebenaran itu sendiri dan kita melakukan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, jika kita melakukan ketiga hal ini, apa yang terjadi dengan kita? Dikatakan oleh Alkitab, sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita melakukan kasih setia, jika kita melakukan keadilan, jika kita melakukan kebenaran, maka kita akan menyukakan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyukakan hati Tuhan, apa yang sulit lagi dalam hidup ini? Tidak ada yang sulit lagi. Kenapa? Sama seperti begini.
Ketika anak saya bisa menyenangkan hati saya, tanpa dia minta pun saya kasih dia. Kan gitu. Karena dia menyenangkan hati saya kan. Nah, bahkan saya tanya pada dia, apa yang kamu mau? Bahkan ketika dia minta, Pak, saya mau jajan, saya minta 10.000. Karena dia menyenangkan hati kita kasih dia 50.000 sebagai ekspresi karena kita senang, sebagai hadiah kita bagi dia. Sama kita dengan Tuhan juga. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan tanya sama kita, Pastor, kau mau apa? Mungkin kalau ditanya, Wanda kau mau apa? Tiba-tiba Tuhan datang dan ngomong, Wanda kau mau apa? Aku mau ini. Mantap kau, aku kasih lebih. Makanya kita berkata apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita renungkan, itu diberikan oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang kita minta. Saya banyak mengalami hal-hal seperti itu dalam hidup saya. Dan pengalaman demi pengalaman saya sudah membuktikan. Ketika saya berhasil dalam menyenangkan hati Tuhan, kadang-kadang berkat itu tanpa saya pikirkan dan tanpa saya renungkan tiba-tiba hadir. Bahkan kadang-kadang berkat itu seperti mengejar saya dalam hidup ini. Walaupun ya tidak setiap saat seperti itu, karena Tuhan itu mengajar kita. Kalau kita setiap saat seperti itu, kita jadi orang yang manja dan itu. Tapi pengalaman saya membuktikan, dikejar oleh berkat-berkat Tuhan, sampai kita bingung sendiri. Berkat itu terlalu besar untuk dipikirkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, jangan pusing lagi. Tuhan akan memberi apa yang kita minta, amin. Bahkan memberikan yang mungkin lebih daripada itu yang kita minta. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita dan melawan kita? Ini anak kesayanganku, karena dia menyenangkan hatiku. Siapa yang bisa menjamah dia lagi? Siapa yang bisa mencelakakan dia lagi? Iblis setan mana yang bisa mencelakakan dia? Karena Allah menyenangi kita dan kita disenangi oleh Allah. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan ku mau menyenangkan. Jadi
dalam dunia ini. Allah adalah Allah yang adil, saudara. Dia tidak pernah berang sebelah, Dia tidak pernah tidak adil dalam hidup kita. Maka apapun yang kita alami hari ini, ingatlah Allah adil. Ketika kita berdosa, Allah menghukum. Tapi ketika kita bertobat, Allah menerima pertobatan kita. Ketika kita menabur, Allah memberi tuai. Ketika kita tidak menabur, Allah tidak memberi tuai. Ini adalah keadilan dalam hidup kita. Ketika kita melayani, Allah juga melayani kita. Ketika kita mengasihi Allah, Allah juga mengasihi kita. Ini juga adil, teman. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang engkau tanam akan engkau buah. Ketika engkau menanam akan kebenaran, maka engkau akan menerima kebenaran. Tapi jika engkau menanam menanam di dalam daging, maka engkau juga akan menuai di dalam daging. Ini adalah keadilan. Kebenaran itu dalam hidup kita. Ini yang akan menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, maka doa-doa kita menjadi efektif, dan kasih Allah akan tercurah secara luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kita berhasil menyenangkan berkat secara spesial Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ketika kita berhasil menyenangkan hati dalam hidup kita, kiranya berkat Tuhan mengalir bagi kita pada Tuhanku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih setia Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup, Raja yang kekal. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Kasih setia, keadilan dan kebenaran itu juga Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau terus memperbaharui kehidupan kami. Engkau terus meneguhkan hati kami, batin kami, agar supaya kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau yang selalu berlaku adil di dalam kehidupan kami manusia. Dan biar kiranya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, oleh karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami boleh terus bermegah di dalam Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dan biar kiranya Tuhan, segala hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan oleh karenanya kami bermegah, Tuhan ampuni kami. Karena hanya Engkau yang layak
pujian, hormat, dan kemuliaan, karena Engkau perkasa di bumi maupun di sorga. Terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dikumandangkan kepada kami jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini. Kami tahu dan percaya firman-Mu sudah meneguhkan kami. Kami tahu dan percaya firman-Mu selalu mengambil tempat yang paling dalam di dalam hati kami. Dan biar kiranya firman Tuhan menuntun kami untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan yang kami lalui hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang di dalam setiap jalan-jalan kami. Kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya hidup kami saat ini sudah diberkati oleh firman-Mu, dan biarnya firman Tuhan terus membawa kami kepada jalan kebenaran, kasih setia, dan keadilan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai terus mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi penyalur berkat di dalam kehidupan kami jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.